Loh iya, Pak, udah siap ke Belanda. Tapi agak khawatir nih, perjalanan lumayan jauh. Apa nanti gula darah Bapak nggak kacau? Ya kakek kan kemarin sempat mikir gitu juga. Apalagi jet lag berbahaya buat kita yang punya diabetes. Kalau gitu kita ke dokter aja biar informasinya lebih tepat. Dok, saya mau nanya. Jadi minggu depan ini saya mau pergi ke Eropa. Adakah hal yang perlu saya khawatirkan selama berpergian? Baik Bapak, jadi karena ini berpergian jauh melewati lintas zona waktu, ini mempengaruhi terhadap dengan gula darah Bapak dan juga ritme sirkadian tubuh Bapak. Oh, jadi kalau kita keluar negeri itu mempengaruhi gula darah ya, Dewa? Betul Pak Genta, jadi banyak pasien saya, pasien diabetes yang mengalami perjalanan yang cukup jauh melintasi lintas zona waktu, itu berpengaruh mengakibatkan kadar gula darahnya jadi tidak stabil dan juga pola tidurnya juga tidak menentu jadinya Pak. Nah, saya juga pernah tuh dok, waktu ke Amerika, itu kan tidur saya nggak bagus, makan juga nggak teratur. Terus pas saya cek gula darah saya itu naik drastis dok. Nah, waktu kita Itali juga, Bapak tuh lemes tuh di 2 hari pertama. Nah iya Pak, itu yang disebut dengan jet lag disorder. Jadi jet lag disorder itu pengertiannya adalah gangguan ritme sirkadian di mana antara tubuh internal kita menyesuaikan dengan waktu lokal dari tujuan Pak, dan bisa menyebabkan seperti yang tadi saya sebutkan tadi ke Pak Genta, gangguan tidur yang kacau, kemudian yang Bapak Joel tadi bilang ya, kemudian juga jadinya pola makan juga tidak teratur, seperti itu Pak. Wah, saya kira cuma pusing sama ngantuk aja, ternyata ganggu ke gula darah juga ya. Benar Pak Genta, jet lag ini bukan hal yang sepele, di mana jet lag ini bisa mempengaruhi hal yang sangat serius untuk pasien diabetes, supaya nanti perjalanan Bapak lancar dan aman. Nanti saya akan menjelaskan terkait beberapa hal ya Pak. Kalau saya ada diabetes tipe 1 nih dok, apakah kena dampaknya juga dok? Tentu bisa Pak, jet lag ini selain mempengaruhi kadar gula darah, juga mempengaruhi produksi insulin dan juga hormon seperti kortisol dan juga melatonin, sehingga menyebabkan konsentrasi jadi kacau, kemudian gangguan tidur, dan juga makan juga jadi tidak teratur Pak. Terus pengaruhnya ke diabetes gimana, Dok? Tentu bisa deh, jadinya bisa menyebabkan tubuh jadi kurang sensitif terhadap insulin sehingga gula darah naik dan bisa menyebabkan komplikasi seperti pembekuan darah. Jadi apa yang perlu saya lakukan ya dok ya sebelum berangkat? Baik Bapak, jadi sebelum berangkat ada beberapa hal yang bisa Bapak lakukan di mana 3-4 hari sebelum berangkat. Untuk waktu makannya dan juga tidurnya bisa disesuaikan dengan waktu lokal tujuan. Kemudian yang kedua, Bapak bisa bawa cadangan glukosa dan juga obat-obatan, dan lebih bagus lagi kalau misalnya Bapak konsultasikan terlebih dahulu terkait dosis yang nantinya akan dibawa saat bepergian. Kalau waktu di perjalanan sama pas sudah nyampenya gimana dok? Baik Bapak Joel, jadi saat di pesawat Bapak bisa hindari seperti kafein dan juga alkohol. Kemudian saat sampai di tujuan, Bapak bisa pagi-paginya mungkin olahraga tipis-tipis seperti jalan pagi supaya terkena paparan cahaya pagi dan juga melakukan gerakan atau stretching sedikit ya Pak ya. Nah dok, kalau saya nih sebagai pendamping, ada yang bisa saya bantu nggak dok? Nah peran keluarga di sini sangat penting ya Dek, dimana nanti mungkin saat tujuan ada bisa diingatkan untuk kakeknya dan juga bapaknya untuk mengatur pola makannya dan juga pola tidurnya sesuai dengan waktu lokal tujuan. Wah, ternyata jet lag gak bisa dianggap remeh ya, apalagi buat kita yang terkena diabetes. Betul Pak, tapi kalau kita ada persiapan, perjalanan kita bakal lancar dan juga gula darah kita terkontrol. Jet lag bisa dikendalikan, bisa disinkronkan antara waktu tubuh dengan waktu lokal. Ini bukan hanya soal kenyamanan untuk pasien diabetes, namun juga soal keselamatan dan juga kesehatan.